warahmatullahi wabarakatuh. Ada tupai, ada kelinci, jika dilihat imut sekali. Salam hormat dari kelompok kami kepada pendengar di video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan dijauhkan dari penyakit. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1, kelas manajemen 1D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Zara Hostamarol Aspialubis, NIM 0506203072. Saya Afdoli Ilman Ritonga dengan NIM 0506203091. Nama saya Almi Rahmadani Siregar dengan NIM 0506203089. Saya Umi Hairani dengan NIM 0506203149. Nama saya Aulia Zahra dengan NIM 0506203076. Saya Diana Putri, NIM 0506203125. Saya Muhammad Ikhwan Syarif dengan NIM 0506203128. Saya Kiki Epianti dengan NIM 0506203050. Nama saya Muhammad Hasan Sadrian Ifani, NIM saya 0506203093. Nama saya Nur Aziza, NIM 0506203109. Namun sebelumnya, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, kamu dapat memiliki ide-ide berlian, tetapi jika kamu tidak menjelaskan ide-ide berlianmu itu, tidak akan membawamu kemanapun. Oke, dan pada kesempatan kali ini, kami akan presentasi kepada rekan-rekan tentang sistem ekonomi. Mari kita lihat video presentasi dari kelompok 1. 1. Pengertian sistem ekonomi dan kedusukannya. Pengertian sistem ekonomi secara umum adalah sistem ekonomi dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, diantaranya sistem ekonomi tradisional, komando, pasar, dan campuran. Akan tetapi, pada perkembangannya terdapat 2 sistem ekonominya, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dan ada juga sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya layanan dan barang yang dimilikinya baik individu maupun organisasi di negara tersebut. Dan ada pula sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia, yaitu perekonomian Pancasila, yang artinya sistem yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem perekonomian Islam antara kapitalis dan sosialis. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua tersebut. Hubungan antara individu dan dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosialis, bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usaha untuk hidup. Islam memandang masalah ekonomi dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan mengalahkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yaitu ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara
Tetapi, Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Selanjutnya, tujuan sistem ekonomi. Yang pertama, menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi. Contohnya, 1 unit HP. Berapa unit HP itu diproduksi dan bahan atau alatnya itu apa. Yang kedua, mengalokasikan produk nasional bruto untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi publik, penggantian persediaan modal, dan investasi. Contohnya, menyebarkan atau memasarkan barang hasil produksi khususnya kebutuhan rumah tangga, misalnya beras, minyak, dan lain-lain. Kalau kebutuhan publik itu misalnya BBM, kalau dia pengganti persediaan modal, stok barang, kalau investasi, penanaman modal. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan nasional termasuk kepada anggota masyarakat sebagai gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan lain-lain. Contohnya, membagikan hasil negara kepada PNS. Kalau dia keuntungan perusahaan itu ialah premi, dibagikan kepada karyawan. Kalau bunga, simpanan yang berada di bank. Yang keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara asing, contohnya ekspor dan impor. Yang kelima, memperluas sebuah lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran, contohnya membuka cabang baru. Selanjutnya, 3. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi, dan pemanfaatnya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Sistem ekonomi ini memiliki kebebasan pada tiap individu untuk mempunyai sumber daya, seperti kompetensi antar tiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persaingan yang dilakukan antar badan usaha dalam sistem ekonomi kapitalis adalah setiap individu berhak mendapatkan imbalan atas performa dan prestasi kerjanya. Ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ialah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Meski dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, pengelolaannya sendiri diatur oleh negara secara penuh. Faktor produksi dalam sistem sosialis adalah pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam. Sering sekali sistem ini digabungkan dengan sistem lain seperti liberal dan komunis. Adapun kelebihan dari sistem ini adalah 1. Para pekerja tidak mengalami eksploitasi. Hal ini dapat terjadi karena mereka akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka upayakan. 2. Sistem ini bisa menghilangkan penderita rakyat karena seluruh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan telah diatur oleh negara. Adapun kekurangan dari sistem ini adalah 1. Dikarenakan setiap anggota masyarakat telah memiliki peran yang diatur oleh negara. 2. Peran negara yang terlalu besar juga bisa berbahaya bagi masyarakat jika pemimpin yang dipilih ternyata menyalahgunakan akan kekuasaan. 5. Sistem ekonomi campuran. Pengertian sistem ekonomi campuran. Seperti yang Anda ketahui bahwa sistem ekonomi liberalis diterapkan oleh AS dan negara-negara Eropa, yang mana menganut sistem kebebasan melakukan perekonomian kepada setiap orang untuk mendapat keuntungan, dan juga sistem ekonomi sosialis yang diterapkan oleh negara-negara komunis seperti Korea Utara, Rusia, yang mana mereka menganut sistem sepenuhnya kegiatan perekonomian diatur oleh negaranya. Implikasinya, sistem ekonomi campuran dapat muncul ketika pemerintah mengintervensi mekanisme pasar bebas dengan membuat badan usaha milik negara, peraturan-peraturan, subsidi, tarif, dan kebijakan pajak. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melindungi rakyat dan mekanisme pasarnya. Ditarik dari sejarahnya, sistem ekonomi campuran memiliki komponen-komponen yang teralokasi di dalam lembaga publik, lembaga swasta, eksekutif,
legislatif, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Tujuan sistem ekonomi campuran. Pemerintah lebih cenderung pada pengendalian dan pengawasan terhadap tindakan ekonomi dalam bisnis yang dilakukan oleh warganya. Pemerintah juga memberikan jaminan sosial dan pemerataan pendapatan, menghilangkan terciptanya adanya monopoli. Dengan begitu, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian atas penetapan harga, meskipun pemerintah mengkaji berdasarkan mekanisme pasar. Memberikan kebebasan berusaha untuk mendorong kreativitas individu, sehingga menimbulkan banyak variasi dalam pasar bebas, tapi tetap dalam kontrol pemerintah. Selanjutnya, dalam sistem ekonomi ini juga terdapat pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya tujuan terbentuknya sistem ekonomi campuran, tetapi sistem ini akan menimbulkan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Seperti pemerintah dan pihak swasta akan mengalami kesulitan dalam menentukan batasan maksimal setiap warga untuk melakukan kegiatan ekonomi dan batasan atas sumber produksi yang dikelola dan diawasi pemerintah. Seperti itulah penjelasan dan tujuannya. Dalam penerapan sistem ekonomi campuran itu ada fokus pemerintah untuk memfokuskan memajukan sektor usaha mikro kecil menengah dan memberikan kepada Anda kebebasan berusaha untuk menghasilkan profit atau laba perusahaan. Sistem ekonomi campuran ini pendistribusian barang dan jasa ke tempat yang paling dibutuhkan. Nah, jadi hal ini dapat membuat harga mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan, memberikan keuntungan kepada produsen yang berhasil menciptakan efisiensinya dalam bisnisnya. Hal ini juga berarti pelanggan mendapatkan nilai atau pelayanan terbaik untuk setiap harga yang mereka bayar itu tadi. Dan juga kerugian sistem ekonomi campuran. Jika proporsi kebebasan dalam mekanisme pasar terlalu besar, itu dapat membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggal tanpa dukungan pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah juga dapat menciptakan masalah. Sebagai contohnya, industri pertahanan dapat menjadi bersifat monopolistik atau oligarki dan disubsidi pemerintah. Itu dapat membuat negara mempunyai banyak utang dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pemerintah. Meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, tetapi tetap saja masalah ekonomi itu pasti terjadi, seperti inflasi, pengangguran, dan lainnya. Pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah serta swasta sulit ditentukan. Nah, pemerataan pendapatan cukup sulit untuk diwujudkan. Jadi kesimpulannya, pembuatan kebijakan publik dalam sistem ekonomi campuran harus dapat menyeimbangkan perhatian kepada kebebasan individu dalam berbisnis dengan kebutuhan akan masyarakat secara adil. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ekonomi campuran bergantung pada integritas dukungan pemerintah dan segmen sosial. Tanpa dukungan semacam itu, sistem ekonomi campuran dapat berubah menjadi sistem pemerintahan koerasif yang dimanipulasi oleh para pemangku kepentingan yang mendominasi. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sesuatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi Pancasila sendiri memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat yang ditentukan. Produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang bersandingan dengan perusahaan negara yang meliputi bidang pertambangan, transportasi, pertanian, perbankan, dan lain sebagainya. Untuk sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia,
mengadopsi sistem ekonomi Pancasila dengan tujuan diantaranya seperti 1. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tindakan ekonomi dalam berbisnis. 3. Kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. 4. Adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. 5. Ketentuan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Baiklah, selanjutnya sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasari pada ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Adapun nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yang pertama adil atau keadilan. Keadilan adalah nilai dasar ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kelaziman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Yang kedua, khalifah. Khalifah merupakan amanah atau tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang dikuasakan kepadanya dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, takafur. Takafur merupakan dorongan manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dengan masyarakat. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Dari penjelasan singkat, pengertian sistem ekonomi ini kita dapat mengetahui beberapa karakteristiknya. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam ialah adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia ialah berasal dari Allah Sang Maha Segalanya. Adanya konsep halal dan haram, di mana semua produk, barang dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman, sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Adanya larangan menimbulkan harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya kepada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar. Prinsip ekonomi Islam. Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam ialah mencegah kesenjangan sosial. Ini telah dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Quran Surah An-Nur ayat 56. Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, meskipun tetap memperbolehkan kompetisi. Hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Yang kedua, tidak bergantung pada nasib atau keberuntungan. Ini juga telah dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar. Yang ketiga, mencari dan mengelola kekayaan alam. Ini juga telah dijelaskan
oleh firman Allah Subhanahu wa taala, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain. Melarang praktik riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Seperti yang telah disebutkan di atas, sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu. Membuat catatan transaksi dengan jelas. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa. Mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah Al-Isra ayat 35. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi, maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi. Oke, sekianlah video presentasi dari kelompok 1. Sebelum saya menutupnya, saya memiliki quotes satu lagi. Orang bijak mengatakan, seorang profesional itu pernah amatir pada masanya. Begitupun semua. MC handal adalah MC yang buruk pada awalnya. So, jangan mudah menyerah ya, dan tetaplah berusaha. Semoga mimpi kita semua dapat terwujud. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua. Semoga materi bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.